Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Agent AI atau Agent Artificial Intelligence. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniel Fu, NPM saya 1907-10344. Perkenalkan, nama saya Luis Peter Wolobua, NPM 1907-10342. Perkenalkan, nama saya R. Vincentius AS, NPM saya 1907-10288. Perkenalkan, saya Godwin Aditya, nomor NPM 1907-10356 dari kecerdasan buatan kelas A. Adapun topik yang akan kami bahas di sini, Agent AI yang akan kami bahas adalah wastafel otomatis. Untuk penjelasan mengenai wastafel otomatis akan dijelaskan oleh teman kami, Luis. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu wastafel otomatis dan komponen-komponen penyusun dari wastafel otomatis tersebut. Wastafel otomatis merupakan wastafel yang dirancang untuk menyemprotkan air secara otomatis. Ketika sensor dari wastafel tersebut mendeteksi adanya tangan di bawah keran air, atau ketika tangan mendekati sensor tersebut. Wastafel otomatis ini tersusun atas 3 komponen, yaitu microcontroller board, water pump, dan sensor infrared. Microcontroller board berfungsi sebagai pusat sistem untuk memproses sinyal yang diteruskan dari sensor dan menentukan aksi atau respon yang akan dilakukan oleh wastafel tersebut. Biasanya microcontroller board ini terdapat di dalam tempat controller. Water pump ini fungsinya sesuai namanya, yaitu sebagai alat pemompa air. Cara kerja water pump ini itu sama-sama dengan keran otomatisnya, yaitu ketika water pump-nya akan memompa air, maka keran akan terbuka. Dan ketika water pump-nya berhenti memompakan air, maka kerannya juga akan tertutup. Sensor infrared ini berfungsi untuk mendeteksi apakah ada tangan yang didekatkan ke sensor di bawah keran atau tidak. Jadi, pada wastafel otomatis terdapat sensor infrared pada keran yang nantinya akan mendeteksi apakah kita menadahkan tangan kita di bawah kerannya. Jika terdeteksi, maka sinyal akan diteruskan dan dibaca oleh microcontroller board, kemudian diproses, lalu memerintahkan relay agar aktif dan menyalakan water pump. Kemudian, secara otomatis, air akan keluar dengan sendirinya. Pada saat air keluar, akan ada delay sekitar 0,5 sampai 1 detik untuk pembacaan dan pemrosesan sinyal. Ketika tangan kita menjauh, maka sinyal yang terdeteksi oleh sensor infrared akan berubah outputnya dan memerintahkan relay untuk mematikan water pump, sehingga air akan berhenti mengalir. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep PEAS pada kecerdasan buatan berikut. Jadi P dulu. P itu performance measure. Performance measure itu tuh apa sih? Performance measure itu berarti sebuah performa yang diharapkan dari agen kecerdasan buatan ini. Nah, yang diharapkan dari keran air otomatis ini tuh apa? Yaitu menyemprotkan air secara otomatis sesuai dengan deteksi yang ada pada sensor yang dipasang. Lalu ada environment yang E. Environment itu apa sih? Environment itu adalah lingkungan sekitar yang ada di sekitar sistem dan ataupun segala sesuatu yang berada di luar sistem, tapi berhubungan langsung dengan sistem yang ada. Nah, contohnya tuh apa sih kalau di keran air otomatis yang sensor ini? Contohnya tuh ada air 2 sih, manusia dan air. Karena manusia digunakan untuk menyalakan atau mengoperasikan keran air tersebut, dan air merupakan alat yang dipakai oleh manusianya untuk cuci tangannya itu. Dan lalu ada A, actuators. Actuators itu sebuah alat yang mendukung
proses kerja agen. Kalau untuk di keran air otomatis dengan sensor ini, yang ada adalah katup otomatis yang ada di dalam keran. Ya. Jadi keran ini yang mendukung proses yang ada pada keran air dengan sensor ini, karena dia berperan untuk membuka atau menutup aliran air sesuai dengan kondisi yang terdeteksi pada sensor yang ada di keran air ini ya. Lalu S itu sensor ya. Jadi sensor apa sih yang digunakan? Sensor itu alat yang digunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitar agar sistem dapat mengetahui kondisi yang diperlukan untuk mengerjakan aksi tertentu. Kalau di sini tuh sensor yang dipakai adalah sensor infrared Arduino. Di sensor ini digunakan dengan mengecekkan sinar infrared, lalu dia memantulkan pantulannya untuk mengubah nilai output. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah tipe agen dari wastafel otomatis. Jadi wastafel otomatis ini merupakan contoh agent AI bertipe Simple Reflex Agent. Alasannya karena wastafel otomatis bekerja dengan sebuah konsep sederhana, yaitu if condition bla bla bla, do bla bla bla, else do bla bla bla, seperti itu. Jadi sederhananya Simple Reflex Agent itu tipe agent yang berdasarkan sifat yang memiliki sifat kondisi aksi. Jadi jika diberikan kondisi tertentu, dia akan memberikan aksi tertentu. Jika diberikan kondisi lain, dia akan melakukan aksi lain. Seperti itu, tanpa memperhatikan perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi hanya mendeteksi kondisi dan melakukan aksi saja, seperti itu. Nah, kemudian penerapannya seperti apa? Dalam hal ini, wastafelnya akan menyalakan keran jika sensor mendeteksi adanya tangan dan mematikan keran jika tidak mendeteksi adanya tangan yang mendekat atau jika tangan menjauh dari keran. Jadi kondisi yang dimaksud ini adalah ada atau tidaknya tangan yang mendekati keran. Kemudian aksi yang dilakukan di sini adalah menyalakan dan mematikan keran. Nah, konsep ini sesuai dengan pengertian dari Simple Reflex Agent yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi agennya hanya akan menjalankan aksi sesuai dengan kondisinya tanpa mengamati perubahan yang ada di lingkungan sekitar dari agent tersebut. Itu untuk tipe agentnya. Selanjutnya adalah arsitektur dari agent tersebut. Jadi karena wastafel otomatis ini merupakan agent bertipe Simple Reflex Agent, karena dia bertipe Simple Reflex Agent, maka dia cukup sederhana dan tidak memanfaatkan pengetahuan, tidak memiliki tujuan, dan tidak memiliki seperangkat rencana untuk mencapai tujuannya tersebut. Jadi dia tidak memiliki arsitektur yang rumit seperti model-model lain, seperti model based agent, goal based agent, utility based agent yang memanfaatkan pengetahuan, yang punya tujuan, yang punya seperangkat rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi agen ini bekerja dengan prinsip yang mirip dengan black box. Jadi hanya menerima persepsi saja atau singkat kata kondisi untuk diproses dan kemudian menentukan aksi yang sesuai dengan kondisi yang diterima. Karena aksi yang dikeluarkan adalah menyemprotkan air, maka struktur agennya harus memiliki keran air sebagai efektor. Maksudnya di sini keran air adalah sebagai alat utama yang menjalankan tugas dari agen tersebut. Kemudian harus juga memiliki alat yang mensuplai air. Di sini adalah water pump. Dan juga sistem kontrol yang mengandung program untuk mengatur terbuka atau tutupnya keran. Dalam hal ini adalah multi control board yang telah disebutkan di pembahasan paling pertama tadi. Jadi singkat kata yang diperlukan oleh agen ini adalah keran air sebagai efektor, alat yang mensuplai air, dan juga sistem kontrol. Kemudian di dalam sistem kontrol dari agen tersebut pasti ada kode programnya yang dirancang supaya keran bisa terbuka atau tertutup. Dan sederhananya struktur kerja dari agen wastafel ini dapat diartikan dalam kode sebagai berikut. Jadi kodenya dinamai dengan void loop. Loop di sini berarti berputar, berulang terus. Kemudian isi dalamnya adalah do berarti lakukan. If output sama dengan height, jadi height di sini berarti sensor mendeteksi adanya tangan. Jika outputnya sama dengan height, jadi jika output mendeteksi adanya tangan,
maka do buka keran, lakukan buka keran. Dan else di sini berarti outputnya dia bukan high berarti low. Dan output low di sini berarti sensor tidak mendeteksi adanya tangan. Nah, jika kondisinya sensor mendeteksi tidak ada tangan, maka do tutup keran, lakukan tutup keran. Kemudian do while true. Jadi perintah buka keran atau tutup keran ini akan diulang while true. While true di sini artinya kondisi akan berulang terus tanpa henti, karena kondisinya benar terus, tidak pernah salah. Makanya dinamakan void loop karena perintahnya akan diulang-ulang terus, yang artinya keran tersebut akan bekerja terus selama masih mendapatkan kondisi. Intinya adalah seperti itu. Jadi sekian untuk pembahasan dari presentasi kami mengenai agent AI ini. Terima kasih.